Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Pagi ya Kak. Baiklah, di sini saya akan menampilkan rancangan seminar proposal saya. Buat semua teman-teman, harap kondusif dan saya persilakan untuk menonton video berikut. Semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kade Baru Sebua. Saya dari kelas reguler A PG PAUD tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu hasil seminar proposal saya di TK Parulian 2 Medan. Dan dalam penelitian ini saya mengangkat tema yaitu hubungan pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di TK Parulian 2 Medan. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah munculnya kemandirian tidak terjadi begitu saja, karena banyak faktor yang mempengaruhi munculnya kemandirian tersebut. Salah satu yang sangat mempengaruhi ialah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak didik di TK Parulian 2 Medan. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini terdapat menjadi dua. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak di TK Parulian 2 Medan. Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak. Tujuan penelitian ini saya ambil menjadi dua juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini di TK Parulian 2 Medan. Dan yang kedua, tingkat besarnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini. Adapun manfaat penelitian ini saya ambil menjadi dua. Yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktik. Secara teoritis, sebagai bahan kajian dan bahan pertimbangan akan pentingnya menumbuhkan sikap kemandirian anak. Di sini, secara teoritis menjelaskan bahwa kita harus memikirkan, kita harus mempertimbangkan bagaimana cara kita sebagai orang tua melakukan pola asuh yang baik ataupun yang benar untuk melatih kemandirian anak. Secara praktik, sebagai masukan pada sekolah tentang perlunya penyusunan program sekolah dan pembelajaran dengan memperhatikan pola asuh orang tua dalam rangka menumbuhkan sikap kemandirian anak di TK Parulian 2 Medan. Faktor penghambat pola asuh orang tua di TK Parulian 2 Medan. Yang pertama, tingkat pendidikan orang tua. Di sini mengapa saya ambil ini adalah salah satu faktornya, karena jika ada orang tua yang mempunyai tamatan SD, SMP, SMA maupun sarjana, itu sangat mempengaruhi bagaimana kemandirian anak. Karena saya sudah melakukan penelitian pada orang tua yang tamatan sarjana, dia lebih memandirikan anaknya dibandingkan orang tua yang hanya tamat dengan sekolah dasar. Status ekonomi. Di sini mengapa saya mengangkat status ekonomi? Karena saya juga sudah melakukan penelitian kepada orang tua ataupun keluarga yang mempunyai ekonomi sederhana, itu juga akan mempengaruhi anak tidak mandiri, di mana orang tua harus pergi bekerja di luar dan anak tinggal di rumah, maka kemandirian hanya sedikit yang didapatkan anak. Dan yang ketiga adalah jenis pekerjaan orang tua. Metodologi penelitian. Dalam penelitian saya mengambil metode penelitian korelasi. Metode penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang dilakukan melibatkan dua variabel yang akan ditentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara kedua variabel. Di sini mengapa saya ambil penelitian metode korelasi? Karena terdapat dua variabel. Yang pertama, kemandirian anak dan pola asuh orang tua. Dan di sini sudah sangat jelas terdapat dua variabel. Populasi penelitian. Populasi dalam TK Parulian 2 Medan ini saya mendapatkan dua kelas anak. Yang pertama kelas B1 terdapat 11 orang anak, dan kelas B2 terdapat 12 orang anak, dan 3 guru ataupun pengajar. Dalam penelitian ini saya merumuskan kisi-kisi. Yang pertama yaitu pertanyaan-pertanyaan instrumen yang akan digunakan. Instrumen penelitian yang saya ambil adalah angket dan skala pengukuran. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya melakukan teknik dokumentasi, dan yang kedua adalah teknik
kuesioner ataupun angket. Dan menurut saya, mengapa saya mengambil teknik pengumpulan ini, karena akan lebih sederhana dan guru pun akan lebih mudah memahami dalam pengumpulan setiap data-data di sekolah tersebut. Sekian dari hasil presentase seminar proposal saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan saya. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Baiklah, sekian dari video seminar proposal saya. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, baik itu bertanya maupun memberikan saran, saya persilahkan. Oke, saya Bima Claudia Tubi. Saya ingin bertanya kepada Saudari Eka yang pertanyaannya, mengapa Anda melakukan metode korelasi dalam penelitian Anda? Baik, terima kasih buat Saudara Yemima yang sudah bertanya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Saudari Eka, saya ingin bertanya, Ya. mengapa pendidikan orang tua mempengaruhi kemandirian terhadap anak? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Efrina. Baiklah, apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan maupun saran? Saya memberikan saran sedikit. Baik, kepada Saudari Sela dipersilahkan. Tadi setelah saya lihat video Saudari Eli itu sudah bagus, hanya saja kurang lantang dalam berbicara dan lebih banyak persiapan, maksudnya lebih berlatih lagi biar tidak kaku dan percaya diri di depan kamera, seperti itu. Baik, terima kasih buat Saudari Sela untuk kritik maupun saran. Saya terima kasih kepada saudari dan kedepannya saya akan memperbaikinya lagi. Oke, Saudari Eka. Baik, di sini saya pertama mau menjawab pertanyaan dari Saudari Yemima. Yang pertanyaannya adalah mengapa saya melakukan metode korelasi dalam penelitian saya? Karena di dalam judul saya baiklah, di dalam penelitian saya mengapa saya melakukan metode korelasi, karena di dalam judul saya membuat dua variabel, di mana variabel pertama adalah kemandirian dan yang kedua adalah pola asuh. Dan judul saya sudah jelas tadi di dalam video, yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap kemandirian anak usia dini di TK Paruden 2 Medan. Jadi itulah alasan mengapa saya mengambil metode korelasi, karena pengertian metode korelasi adalah hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Bagaimana Saudari Yemima, apakah dapat menerima? Oh, jadi Anda memilih metode korelasi ini karena menurut Anda itu yang cocok sama judul Anda dan sangat bagus akan Anda lakukan. Iya, sangat benar Saudari Yemima, karena di metode penelitian yang lainnya hanya metode korelasi yang saling berhubungan, yang variabel satu dan yang lainnya harus saling melengkapi, sementara variabel yang lainnya hanya satu variabel saja. Jadi menurut saya itu lebih cocok dilakukan dalam penelitian saya. Oke, terima kasih Saudara Eka. Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Baik, terima kasih buat Saudari Yemima. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Efrina. Yang pertanyaannya adalah mengapa pendidikan orang tua mempengaruhi kemandirian anak usia dini. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Mengapa saya mendapatkan faktor-faktor pendidikan orang tua dapat mempengaruhi? Karena
di lingkungan sekolah Parulian 2 Medan terdapat orang tua yang hanya tamatan SD dan ada orang tua yang tamatan S1. Nah, di dalam tamatan pendidikan orang tua anak sudah jelas anak memiliki kemandirian yang berbeda-beda. Di saat orang tua yang tamatan SD pergi mencari nafkah atau keuangan keluar, maka di situ anak tidak diajarkan untuk mandiri di dalam rumah. Sementara orang tua yang ada di sekitaran TK Perlondo Medan, mereka mempunyai seorang pengasuh yang lebih menekankan pendidikan kemandirian kepada anak. Jadi itulah alasan saya mengapa saya mengambil faktor tersebut. Kepada saudari Efrina, bagaimana, apakah dapat menerima? Dapat. Oke. Baiklah, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video seminar saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Eka. Pagi.